Konstantinopel oleh Sultan Utsmani Muhammad II pada tahun 1453 yang bergelar Al-Fatih. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman membuat riwayat kekaisaran berakhir. Jatuhnya Konstantinopel juga membuat pedagang dikuasai para pedagang Islam. Ibu kota berganti nama menjadi Istanbul yang berarti tahta Islam. Video kali ini akan membahas beberapa hal tentang jatuhnya Konstantinopel yang memberikan dampak pada bangsa Eropa. Yang pertama yaitu apa saja penyebab kesulitan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel. Penyebab kesulitan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel yaitu yang pertama yaitu kedudukan perdagangan bangsa Italia di Konstantinopel dihancurkan. Kedua, daerah Konstantinopel tertutup untuk perdagangan. Ketiga, Konstantinopel tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagang dari Asia. Lalu bagaimana dampak jatuhnya Konstantinopel terhadap kehidupan bangsa Eropa dan Asia khususnya Indonesia? Dampak jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel membuat bangsa-bangsa di Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan, terutama rempah-rempah secara langsung dari pedagangnya. Amat dibutuhkan dan digemari terutama saat musim dingin tiba. Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah cengkeh, lada, pala, dan lain-lain. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak pada penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra bertujuan untuk menemukan dunia baru dan menguasai dari sisi ekonomi, politik, dan agama. Dunia baru yang dimaksud adalah wilayah atau bagian dunia sebelah timur Eropa. Daerah timur ini dikenal sebagai penghasil rempah-rempah Eropa. Kepulauan Indonesia sekitar abad 15 sampai 16 adalah pencarian rempah-rempah. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia tidak bersamaan. Mereka juga menempuh jalur yang berbeda. Adapun nama tokoh yang membawa daerah yang disinggahi bagaimana bangsa Portugis sampai ke Nusantara. Yang pertama, Vasco da Gama, yang ketiga Afonso Albuquerque. Ketika penjelajah samudra ini datang ke Nusantara secara tidak bersamaan. Bartolomeus Dias yang bertujuan yaitu adalah ke India namun terdampar di ujung selatan benua Afrika atau Tanjung Harapan. Kedua, Vasco da Gama bertujuan ke India di pantai timur Afrika bertemu dengan pedagang Islam yang memberi mengenai Asia. Daerah yang melakukan perlawanan terhadap bangsa kolonial, bentuk perlawanan tokoh yang berperan dan tahun terjadinya perlawanan. Yang pertama yaitu sebelum abad ke-19 daerah yang melakukan perlawanan di daerah Banten, Jawa. Nama tokoh Sultan Ageng Trisatya perannya melakukan perlawanan dengan bekerja sama dengan bangsa Inggris. Daerah yang kedua daerah Mataram, Jawa. Nama tokoh Sultan Agung peran menyiapkan serangan untuk menyerang Batavia. Lalu mengapa kedatangan bangsa kolonial memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya yang dirasakan Indonesia? Adapun dampak positif penjajah Belanda di Indonesia yaitu bidang sosial. Bidang sosial, dampak penjajahan bangsa Eropa adalah runtuhnya kekuasaan feodal di Nusantara. Dalam bidang budaya, dampaknya dapat dilihat perubahan cara bergaul, gaya hidup, bahasa, dan cara berpakaian sebagian rakyat Indonesia. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.